Jadi di video kali ini saya akan coba tunjukkan teman-teman step by step bagaimana cara untuk menginstal WordPress di DigitalOcean sampai nanti websitenya itu bisa kita kunjungi ya menggunakan domain yang sudah kita sewa di sebuah registrar teman-teman. Dan di sini saya menggunakan DigitalOcean untuk VPS-nya ya. Kemudian untuk domainnya saya menyewa di Namecheap teman-teman, tapi kalau kalian sewa domainnya di registrar lain bebas ya, nanti mungkin akan ada penyesuaian sedikit tapi kurang lebih langkah-langkahnya sama aja teman-teman untuk setting DNS-nya nanti ya. Kalau kalian nanti bingung boleh tanyakan saya di kolom komentar, nanti saya akan coba bantu ya. Jangan lupa sebutkan juga kalian sewa domainnya itu di registrar mana ya, misalnya keywords atau hostinger atau yang lainnya, sebutkan aja. Nanti akan saya coba bantu ya. Dan di sini kita masuk dulu ke DigitalOcean-nya. Lalu kita akan coba gunakan yang paling mudah teman-teman untuk kebutuhan WordPress ya. Jadi tinggal satu kali klik aja, nanti dia akan dikonfigurasi secara otomatis ya. Caranya masuk ke DigitalOcean kalian, atau kalau kalian belum punya akun di DigitalOcean bisa daftar menggunakan link referral saya di deskripsi teman-teman. Jadi nanti kalian akan mendapatkan apa ya, bisa dibilang kredit senilai $200 kalau nggak salah untuk latihan ya, untuk coba-coba untuk ngetes VPS yang ada di DigitalOcean teman-teman. Kemudian kalau sudah punya akunnya, kita fokus di sebelah kiri ini ada banyak menu ya. Silahkan kalian masuk ke sini nih, katalog ya, yang ada di bagian marketplace. Kita klik katalog. Kita tunggu sebentar. Kita akan masuk ke DigitalOcean Marketplace dan nanti di sini akan ada beberapa pilihan ya WordPress-nya teman-teman. Ada yang biasa WordPress dan kedua Open Lightspeed. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan yang Open Lightspeed WordPress teman-teman. Kenapa? Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Ini memang terbukti jauh lebih, enggak jauh lebih cepat juga sih ya. Lebih cepat lah teman-teman dari yang biasa karena dia menggunakan Open Lightspeed ya. Langsung aja kita klik Create Droplet. Kita tunggu sebentar. Nah di sini berikutnya kita choose data center region teman-teman. Kita klik, dan kalau kalian memang tujuan website atau blog WordPress kalian itu untuk Indonesia ya, saran saya sih gunakan Singapura teman-teman, jangan New York ya, karena servernya terlalu jauh, nanti takutnya bikin lemot websitenya ya. Kemudian kita ke bawah, ini biarkan aja default. Tadi kita pilih Open Lightspeed WordPress, kita gulir ke bawah lagi. Lalu untuk pilihan dropletnya, oh ya saya lupa jelaskan ya, droplet itu VPS teman-teman, sebutan untuk VPS di DigitalOcean ya. Kemudian CPU optionsnya ini juga bebas, tapi kalau kalian itu baru mulai banget ya, artinya websitenya masih kecil, saran saya sih beli yang paling murah dulu teman-teman. Nanti bisa kalian update kapan-kapan kalau misalnya website kalian itu makin besar dan trafficnya makin tinggi ya. Di sini saya juga akan coba pakai yang reguler dan yang paling murah yang 6 USD per bulan teman-teman. Kemudian kita gulir ke bawah. Ini SSH-nya bisa kalian add SSH key teman-teman kalau belum punya ya. Kemudian yang di bawahnya juga biarkan aja default, jangan diubah-ubah. Yang kita ubah yang di sini nih teman-teman, nama dari droplet atau VPS kita ya. Bebas mau dikasih nama apapun itu. Lalu kalau kalian belum punya project, ini semacam folder ya untuk mengelompokkan semua droplet kalian teman-teman. Kalian bisa buat, ini saya sudah ada jadi saya tinggal pilih. Lalu kalau sudah dipilih semuanya, kita klik yang ini nih, create droplet. Kita tunggu sebentar. Droplet successfully created, tapi loadingnya belum selesai teman-teman, kita tunggu sampai selesai ya. Dan ini pengalaman saya lagi teman-teman, Open Lightspeed WordPress itu lebih cepat ya jika dibandingkan dengan WordPress yang biasa tadi. Kalian juga bisa baca-baca ya di internet, itu banyak yang merekomendasikan Open Lightspeed, dan memang berdasarkan benchmark
juga lebih cepat ya, dan berdasarkan feeling saya sendiri juga memang rasanya lebih cepat teman-teman jika dibandingkan dengan WordPress yang biasa ya. Nah ini sudah selesai. Berikutnya kita klik web console teman-teman. Nah dia akan langsung membuka konsol dari si DigitalOcean ya. Kita tunggu, waiting. Droplet agent is not running on the. Nah ini biasanya masih agak loading ya. Kita close, kita ulangi. Nah ini dia setelah beberapa menit menunggu, ternyata memang tidak bisa harus langsung ya ketika droplet baru dibuat teman-teman. Nah berikutnya ini kita langsung konfigurasi ya domain kita. Jadi langkah pertama silahkan dimasukkan teman-teman domain kalian ya yang sudah kalian sewa. Sebagai contoh ini domain yang baru saja saya sewa. The domain you put is safara.click, kemudian please verify it is correct. Kita Y seperti ini lalu enter. Kita tunggu sampai dia selesai. Nah berikutnya, do you wish to issue a let's encrypt certificate for this domain? Kita Y lagi lalu enter. Dan nanti buat teman-teman yang mengalami error ya untuk let's encryptnya, pengalaman saya lagi biasanya pesan error itu muncul tapi dia nggak error sebenarnya teman-teman, jadi aman untuk di close ya. Saya nggak tahu itu kenapa, tapi beberapa kali saya pernah mengalami itu, tapi sebenarnya running teman-teman, dan websitenya bisa kita buka ya. Tapi mudah-mudahan di kalian nanti tidak mengalami itu ya. By the way, kalau kalian misalnya mau terima website jadi ya, WordPress-nya sudah terpasang, konfigurasinya sudah mantap gitu ya, sudah tinggal dipakai lah intinya. Entah kalian untuk kebutuhan blog sendiri atau company profile atau website perusahaan, kalian bisa hubungi kita ya di linknya ada di deskripsi. Nanti kita bisa bantu untuk setting semuanya teman-teman. Bahkan intinya websitenya sudah jadilah, kalian juga nanti bisa berikan semua informasi tentang kalian atau perusahaan kalian, jadi nanti akan kita masukkan ke dalam konten di websitenya teman-teman. Nanti ada beberapa pilihan paket ya, coba klik aja website kita di deskripsi teman-teman. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Domain has been added into Open Lightspeed Listener. Berikutnya, kalau sudah selesai seperti ini ya, kita bisa close dan kita masuk ke sini nih ya, ke masih di DigitalOcean kita teman-teman. Lalu kalian bisa lihat di sini ada public IPv4-nya. Ini kita copy ya, dan selanjutnya kita bisa masuk ke registrar teman-teman atau tempat kalian menyewa domain kalian ya. Lalu sekali lagi di sini saya menggunakan Namecheap. Kalau kalian mau pakai Namecheap juga bisa pakai link referral saya di deskripsi teman-teman. Jadi nanti kalian bisa ikuti langkah demi langkah ini sama persis ya. Tapi kalaupun kalian menggunakan registrar lain udah terlanjur misalnya, atau kalian memang sudah punya langganan, nggak apa-apa pakai aja. Nanti kalian pilih domain yang kalian daftarkan di droplet tadi ya. Ini kan saya menggunakan domain ini nih tadi. Lalu kita klik manage. Kemudian ini kita biarkan semua default ya. Untuk Namecheap itu namanya Namecheap Basic DNS teman-teman. Lalu kita masuk ke Advanced DNS dan kita tunggu. Nah di sini nanti kalau kalian ada record ya, apapun itu kalian hapus semuanya. Lalu kalian buat 2 record teman-teman. Pertama A record, lalu hostnya isi dengan add, kemudian value-nya diisi dengan IPv4 yang tadi ada di droplet kita ya. Kita masukkan, dan yang kedua itu A record atau A ya di beberapa registrar itu. Lalu hostnya www, value-nya kita isi dengan IPv4 si DigitalOcean-nya teman-teman, atau si dropletnya ya. Oke, kalau sudah selesai kita tinggal tunggu masa propagasinya ya, biasanya 10 menit sampai dengan beberapa jam teman-teman. Sebenarnya kita bisa masuk pakai IP kita teman-teman, IP dari droplet kita ya, continue to HTTP. Nah ini dia bisa, tapi saya akan coba tunggu sampai bisa dikunjungi dari domain ya teman-teman.
Nah, ini sudah bisa diakses teman-teman menggunakan domainnya ya, tapi saya menggunakan browser lain karena mungkin masalah case di Firefox barusan. Selanjutnya, kalau kalian sudah bisa mengakses domainnya dan menampilkan tampilan seperti ini, halaman instalasi WordPress ya, kita bisa langsung pilih bahasanya teman-teman, bahasa WordPress yang kita gunakan ya. Saya akan gunakan bahasa Indonesia dan kita klik lanjutkan. Lalu ini bisa kita isi semuanya teman-teman, disesuaikan aja. Untuk judul situsnya tinggal disesuaikan, nama pengguna, kemudian sandi. Ini saya cuma sebagai contoh aja teman-teman. Ini sangat tidak aman, saya menggunakan admin. Kemudian ini karena sangat lemah, saya klik checklist, email seperti ini. Lalu ketampakan di mesin pencari ini lebih baik tidak dicek ya teman-teman, karena kalau kalian cek nanti situs kalian itu tidak dideteksi oleh Google ya. Kalau kalian memang penggunaannya untuk blog apalagi ataupun website perusahaan, bisnis dan semacamnya, tentunya kita ingin agar ada pengunjung yang masuk dari situs atau mesin pencari ya. Tapi ini karena nggak usah, dibiarin aja, install WordPress ya. Kita tunggu sampai proses instalasi WordPress-nya selesai teman-teman. Ini dia, berhasil, WordPress telah diinstal. Terima kasih dan selamat bekerja. Nama penggunanya ini, kita langsung klik log masuk. Kita masukkan username yang tadi kita buat ya, beserta dengan sandinya. Kalau ingin tetap login bisa cek ingat saya teman-teman, lalu kita klik log masuk. Kita tunggu dan selesai teman-teman. Ini kita sudah berhasil ya menginstal dan WordPress-nya sudah bisa kita akses menggunakan domainnya teman-teman, seperti ini ya. Dan sejauh ini sih seharusnya sudah selesai ya, dan tadi masa propagasinya sangat cepat ya, tidak sampai 5 menit sudah bisa dibuka menggunakan domainnya teman-teman. Dan dengan ini kita sudah berhasil teman-teman menginstal dan membuat website berbasis WordPress ya. Selanjutnya sih kalian tinggal ini aja ya, tinggal lakukan kustomisasi teman-teman, install tema, install plugin dan lain-lain ya. Untuk install tema kalian bisa masuk ke sini nih, tampilan tema, dan klik tambahkan tema. Di sini ada banyak banget tema gratis yang bisa kalian install ya, dan kalau mau dapat tema premium juga banyak juga sih, dan tentunya akan jauh lebih bagus ya teman-teman. Coba saya akan coba install satu tema seperti ini. Dan kalau sudah terpasang kalian bisa aktifkan dulu ya. Ini klik aktifkan. Kemudian nanti kalau sudah aktif kalian bisa buka situs kalian dan akan langsung berubah teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan seperti yang tadi saya katakan ya, kalau kalian ingin dapat website yang sudah jadi, sudah siap, kalian tinggal konsultasikan aja teman-teman ke kami. Kalian ingin kontennya seperti apa, kemudian tampilannya seperti apa, nanti kalian tinggal terima jadi teman-teman. Kalian bisa klik link kami yang ada di deskripsi ya.